warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menampilkan video dengan judul materi kami yaitu politik identitas pemilu. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dari kelompok kami. Nama saya Flavia Sungkar dari Prodi Hubungan Internasional. Nama saya Fatmazela Rahayu dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Nama saya Rahmanita Triamutami dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Nama saya Bestingin Aula dari Prodi Akuntansi. Nama saya Gabriela Ariani dari Prodi Hubungan Internasional. Nama saya Wildan Mustiawan dari Prodi Teknik Mesin. Nama saya Hansen Torama dari Teknik Mesin. Nama saya Melinda Putrisya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Nama saya Muhammad Siris dari Prodi Akuntansi. Nama saya Nilfar Rustamim dari Prodi HI. Istilah politik identitas mulai ramai dibincangkan saat Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana hal tersebut mengangkat ranah etnis dan agama. Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut data Kemendagri di tahun 2021, sebanyak 237,53 juta jiwa masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam. Untuk keberhasilan politik identitas dalam aspek agama adalah kemenangan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dianggap hasil dari gerakan massa 212. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Bagaimana dampak dari adanya politik identitas itu sendiri? Menurut Aryo Jati 2020, maraknya isu populisme dalam politik identitas akan mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Penggunaan isu keagamaan dalam penghimpunan dukungan politik mempunyai lubang besar yang bisa saja ditumpangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memang menginginkan perpecahan Indonesia. Jika hal ini terus berlanjut, semangat persatuan dan kesatuan yang rendah akan meningkatkan potensi polarisasi masyarakat, bahkan elit politik. Selanjutnya, menurut Anam 2019, politik identitas juga berpotensi menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi. Kita tahu bahwa sistem demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang dianut Indonesia, mengingat pluralisme masyarakatnya. Apabila populisme dalam politik identitas semakin menguat, tidak akan ada lagi keadilan sosial, persamaan hak untuk seluruh rakyat Indonesia, bahkan kebebasan untuk orang lain maupun diri sendiri. Politik identitas berbasis agama yang digunakan dalam kampanye politik juga akan menciptakan jurang pemisah antara kelompok umat beragama di Indonesia. Kuatnya tekanan dari kelompok agama radikal di Indonesia secara tidak langsung akan memberikan dampak buruk bagi pemeluk agama yang lain. Pemeluk agama minoritas akan merasa didiskriminasi sehingga akan memunculkan perpecahan antara umat beragama. Membahas mengenai politik identitas yang dimana berkaitan juga dengan adanya pemilihan umum. Pengertian pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Apa pentingnya politik identitas di Indonesia? Politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan. Namun di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal fisik, dan juga pertentangan etnik dalam kehidupan. Problematika kebangsaan kembali mengedepan tatkala bangsa ini memasuki era demokratisasi. Tujuan para politisi menggunakan identitas dirinya agar para anggota kelompok mendukung si politisi dalam urusan memilih atau persoalan politik yang lain. Lalu gimana caranya politisi bisa dapat dukungan dengan model identitas? Pada dasarnya, manusia itu makhluk sosial. Kita suka berkelompok atau menjadi bagian dari suatu kelompok. Dengan begitu, kita akan merasa terhubung dan bersimpatik satu sama lain. Dan ketika politisi mengklaim dirinya dengan suatu identitas kelompok, maka anggota kelompok ini bakal menganggap politisi tersebut jadi bagian dari kelompoknya.
Langkah yang bisa dilakukan agar praktik politik identitas bisa diminimalisasi. Yang pertama, mereka sepakat untuk tidak menggunakan politik identitas dalam kontestasi politik. Yang kedua, membangun kesadaran kolektif di tengah-tengah masyarakat bahwa bahaya politik identitas bisa memecah belah bangsa. Kesepakatan elit dengan rakyat, lalu kesadaran semua komponen bangsa termasuk masyarakat untuk menjadi penting untuk meminimalisir politik identitas. Yang ketiga, kita harus cerdas, jangan sampai kita terbawa arus permainan politik identitas. Sekian dari penampilan video kami, yaitu dari kelompok 11. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.